Hai guys, kegiatan aku sama self quarantine dan work from home, aku jadi suka banget masak dan makan yang banyak. Alhasil, angkat timbangan aku jadi naik drastis. Aku juga malas berolahraga dan malas melakukan aktivitas. Disitulah aku mulai stres, gimana sih caranya nurunin berat badan aku menjadi ideal lagi? Nah, setelah menemukan Detu, aku tahu caranya bagaimana nurunin berat badan aku menjadi ideal lagi. Detu juga bisa mengurangi kolesterol dan mendeteksi racun dalam tubuhku. Membagi pekerjaan dan olahraga itu sulit. Tapi kalau kita ada niat untuk menjaga berat badan agar tetap ideal, aku pasti ngeluangin waktu untuk olahraga. Apalagi aku suka sama olahraga. Jadi, kapanpun waktu luangku, aku pasti sempetin untuk berolahraga. Oke, ini adalah rutinitasku setiap malam. Aku selalu minum Detu sebelum tidur supaya besok badan terasa ringan dan pencernaan lancar. Detu, diet sehat kaya serat. Berhubung pagi ini saya belum minum Detu, nah di pagi ini saya akan mengajak teman-teman semuanya cara minum Detu. Gampang banget caranya. Pertama adalah buka saset Detu. Setelah itu nggak usah lama-lama aja, langsung kita. Abis sarapan dan juga malam aku minum ini nih. Detu. Detu ini adalah suplemen diet tinggi serat yang mampu membantu menurunkan berat badan dan juga memperlancar BAB. Bikin aku lebih kenyang dan ini dia hasilnya. Nah, banyak yang tanya sama aku gimana caranya aku tetap maintain berat badanku tetap pada saat di sini. Padahal aku nge-review makanan banyak kayak gini. Kalian rahasianya aku tuh minum Detu. Box ini ada 20 saset dan dia tuh juga udah ada gelas seperti ini. Jadi kalau mau buat itu gampang banget. Konsumsi Detu ini, jadi sebelum aku makan berat-berat aku minum Detu, dan pada saat malam aku mau tidur aku minum Detu lagi supaya nggak cepet lapar. Jadi buat kalian yang mau diet dan takut untuk mengonsumsi obat diet, langsung beli aja Detu karena dia ini udah halal dan juga ada sertifikasi BPOM, rasanya juga enak dan tinggi serat banget. Jadi langsung cek Instagram mereka. Nah, jadi tunggu apa lagi, langsung order Detu. Hai Detu Mania, perkenalkan nama aku Fanny Nur Anggraini. Di sini
ini aku mau sharing tentang pengalaman diet aku yang dulunya 78 kg sekarang menjadi 55 kg. Nah, pada penasaran kan gimana caranya berat badan aku turun sampai 23 kg? Jadi dulu aku tipe orang yang hobi banget makan gak peduli siang maupun malam, tanpa memperhatikan porsi yang mau aku makan. Setelah aku rasain, badanku makin gak nyaman dan lututku terasa sakit. Akhirnya aku menemukan solusinya, yaitu DETU. Aku juga selalu imbangi dengan pola makan yang sehat dan olahraga yang teratur. Jadi DETU yang menemani perjalanan dietku, karena aku sadar bahwa diet yang sehat adalah diet yang kaya serat. Yuk, program diet sehat kaya serat bersama DETU. Halo Detu Mania, perkenalkan nama saya Maratun. Kali ini saya akan sharing tentang perjalanan diet saya bersama Detu. Dulu berat badan saya mencapai 70 kg. Kondisi berat badan yang berlebih sejujurnya sangat mengganggu saya. Selain itu, saya kesulitan untuk mencari baju yang sesuai dengan ukuran tubuh saya. Karena itu, saya memilih diet sehat bersama Detu. Karena Detu terbuat dari bahan alami yang mengandung banyak serat tinggi. Infonya, kalau sedang diet itu harus makan makanan yang banyak seratnya loh. Jadi, saya memilih Detu. Saya minum Detu 3 saset per hari. Cara membuatnya juga sangat mudah. Kita tinggal mencampurkan saja Detu dengan 150 ml air putih biasa atau air dingin. Bisa diaduk atau kita shake. Dan tinggal diminum deh. Oh iya, agar mendapatkan hasil yang maksimal, saya juga menyeimbangkan dengan makan makanan sehat dan bergizi seimbang. Dan setelah beberapa bulan saya konsumsi Detu, akhirnya saya mendapatkan berat badan ideal saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke, kembali lagi kita di live spesial Detu bersama dengan Dr. Yongki Afi ya. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada PT NASA yang sudah mengizinkan Detu untuk live di grup kesehatan dan kecantikan NASA. Dan juga terima kasih buat teman-teman di sini yang udah join. Jangan lupa ditandai teman-temannya semuanya di tag ya, dan live ini di share karena kita malam hari ini selain kita akan live, akan ngobrol langsung dengan dokter kita yaitu Dokter Yongki, kita nanti juga akan bagi-bagi hadiah yang tentunya sangat menarik nih, khususnya untuk ibu-ibu semuanya yang pecinta pecinta apa ya? Pecinta Detu ya. Oke. Ayo sebelumnya saya mau teman-teman semuanya di sini dibagikan dulu live-nya, link-nya ya, di-tag, ditandai teman-temannya. Siapa aja nih yang udah join? Halo, Kak Ella Siti dari Purbalingga, selamat malam. Halo, Kak Maslika, ini nggak asing nih, seperti kalau yang rajin datang live nggak asing ini, saya udah hafal ya. Halo Kak Shelly, dari mana aja nih? Halo Kak Ani dari Riau. Mana lagi nih ya? Saya mau sapa-sapa dulu teman-teman dari mana aja nih. Kak Mas Dika dari Tangsel. Halo Kak Alma Zahra dari Madura. Yang dari Jogja mana nih ya? Kak Afida tuh dari Boyolali. Oke. Saya nggak mau pokoknya ya, teman-teman harus tandai teman-temannya dulu. Saya nggak mau mulai kalau belum tandai, oke? Saya nggak mau nyambut Dokter Yongki dulu nih kalau nggak ditandai dulu ya. Halo Kak Eva dari Bengkulu, Bengkulu Utara ya. Kak Niswatu dari Gresik, Kak Eni dari Cikarang. Halo Kak Eni, hadir. Oke.
Karena sayang banget ya kalau misalnya teman-teman hari ini nggak join live-nya, karena ini spesial banget. Langsung nanti akan dijelaskan dengan ahlinya yaitu Dokter Yongki ya. Kalau teman-teman pastinya udah nggak pada asing kan, kita sebelumnya juga udah pernah live bareng sama Dokter Yongki, dan Dokter Yongki ini juga udah sering wira-wiri juga di televisi ya, teman-teman juga pasti udah nggak asing banget. Oke. Oke, karena kita malam ini juga akan bagi-bagi hadiah. Nah, saya mau jelaskan sedikit apa namanya cara buat dapetin hadiahnya ya. Seperti biasa, teman-teman jangan lupa untuk follow sosial medianya Detu, yaitu Instagramnya ada detu.co.id. Sepertinya udah ada ya di tulisan di sini ya, udah ada di bawah. Lalu ada TikToknya detu_nasa_official, lalu ada fanpage-nya yaitu detu.co.id. Nah, caranya dapetin hadiahnya teman-teman bisa follow semuanya, lalu banyakin testimoni di postingan ini, di postingan live ini. Boleh testimoni dari diri sendiri ataupun dari customer-nya, karena nanti kita juga akan pilih pemenangnya salah satu dari testimoni terbaik. Nah, selain itu teman-teman yang aktif juga ya, komentar di postingan-postingan Detu, di sosial medianya Detu, pastinya kita nanti bakalan lebih notice ya, atau kita bakalan tahu nih kalau teman-teman tuh aktif, kalau teman-teman tuh sering komentar di postingan kita. Nah, itu yang bisa cepat dapat hadiah ya, dapat giveaway. Oke, jangan lupa juga tandai teman-temannya. Dan nanti yang paling spesial ya, di akhir acara nanti teman-teman jangan sampai kemana-mana karena nanti saya akan memberikan kuis ya, siapa cepat dia dapat. Nah, jadi kita akan memberikan kuis terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh Dokter Yongki malam hari ini. Nah, nanti pemenangnya akan langsung dipilih sama tim kita di sini dan langsung diumumkan. Hanya untuk satu orang aja ya, yang lainnya nanti bisa kasih testimoni terbaiknya dan aktif ya. Oke, siap nih, semuanya udah siap-siap. Halo Kak Narti dari Jakarta. Nah, ini masih belum telat kok Kak Narti, ini masih baru join kok semuanya. Siap, wah semuanya udah pada siap nih ya. Saya baca komennya loh di sini teman-teman antusiasnya luar biasa sekali ya. Tapi ini kelihatannya masih belum banyak yang tandai teman-temannya nih atau masih ngetik kali ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi sepertinya kita langsung mulai aja ya, kita panggil Dokter Yongkinya karena kita untuk menyingkat waktu agar nanti kita bisa tanya jawabnya lebih banyak gitu. Karena live sebelumnya tuh teman-teman kayaknya banyak yang pertanyaannya masih belum kejawab ya. Jadi kita hari ini mau mengusahakan untuk pertanyaannya semua bisa terjawab. Oke, semuanya tepuk tangan kita sambut dulu Dokter Yongki Alfi. Silakan masuk, dokter. Halo, Dok. Halo, selamat malam, dokter. Apa kabar? Ya, alhamdulillah ya, Dok ya. Ini kan kita kan habis lebaran ya, Dok. Nah, di sini tuh teman-teman Diatumania tuh pada bingung nih, Dok, gimana nih kita kalau mencegah untuk biar nggak berat badannya naik karena pastinya kita pada saat lebaran kemarin udah banyak yang hilaf ya, Dok ya. Banyak yang makannya udah rada berantakan nih. Ya, makanya kita hari ini mau membahas tentang itu. Iya, dokter? Oke. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu aja ya dok ya, nanti dokter silakan menyampaikan PPT-nya karena cuma waktunya 15 menit aja, nanti langsung disambut dengan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan dokter. Dari sini nanti bisa muncul dok. Dokter bisa lihat dari dokter juga ya. Dari handphone saya gitu ya? Iya, seperti sebelumnya ya dok ya. Oke, silakan.
dalam kondisi sehat ya tentunya. Ini menarik sekali ya, kita akan membahas satu topik yang sangat spesial sekali ya, tentunya bersama Detu di sini ya, dengan dengan seratnya ya, yang Masya Allah ini luar biasa ya, karena kalau kita berbicara serat nih, wow banget ya, nanti kita akan bahas di sesi tanya jawab ya, karena kalau kita berbicara serat itu fungsinya banyak banget. Dan teman-teman di sini harus benar-benar tahu ya bahwa fungsi serat itu, waduh, pokoknya rugi banget deh kalau sampai kita itu nggak tahu atau kita melewatkan nih daripada fungsi-fungsi serat ini. Sebelumnya suara saya gimana ya? Mau cek sound dulu nih. Aman nggak? Suara saya aman ya? Kurang jelas ya? Oke. Ini sudah jelas. Cek sound dulu nih. Cek sound. Oh ya, kenapa ya? Cek audio, cek sound. Aman ya? Aman, oke ya. Oke ya, sampai saya pegangin dikit di sini. Jadi memang kalau kita nggak tahu fungsi serat ini ya rugi banget gitu ya, karena kan kita kita hidup ini kan pasti ingin sehat ya, sehat. Nah, di mana sehat itu bonusnya banyak nih ya. Misalnya kalau kita membahas yang akan kita bahas di sini tentang serat, kalau sehat bonusnya apa? Misalnya bonusnya kulitnya cerah, bonusnya badannya langsing, bonusnya jantungnya sehat, bonusnya terhindar dari diabetes, bonusnya juga daya tahan tubuh kita tetap fit nih. Karena kalau kita berbicara kemarin COVID, nanti mungkin ada lagi tuh misalnya kasus-kasus virus yang lain nih, kayak misalnya yang lagi ramai kemarin ya, virus hepatitis akut misterius. Nah, ya mungkin nanti ada lagi ya virus-virus yang bertebaran. Nah, oleh karena itu kita akan ngobrol lebih dalam lagi ya nanti di sesi ini. Oke, untuk pembukaan nih ya, jadi kita membahas tips cegah berat badan naik pasca lebaran. Oke, kalau kita pikir bahwa kita tahu bahwa lebaran itu identik dengan apa sih? Dengan makanan manis, wow. Makanan bersantan, wow lagi. Makanan berlemak, wow ya. Sehingga nggak heran nih kalau berat badannya akan mudah naik ya. Dan mengganggu pencernaan seperti susah buang air besar, atau konstipasi, atau sembelit. Nah, ini yang harus benar-benar kemarin kita harus tahu nih, kalau misalnya kemarin kita itu makannya itu banyak banget nih, waduh dok, waktu puasa saya turunnya 5 kilo, nah habis lebaran saya langsung naik dok, naiknya 7 kilo, jadinya surplus dong. Nah, oke ya. Jadi sebetulnya ada tips nih ya. Yang pertama ya, makan dengan porsi secukupnya sebetulnya. Contoh nih, porsi makan nih sayurnya setengah piring ya. Dibanyakin sayurnya karena sayur mengandung serat. Kemudian lauknya juga 1/4 piring. Oke. Dan karbohidrat lain nih seperti nasi, mie atau lontong itu 1/4 piring. Jadi yang setengah itu adalah apa? Seratnya. Oke, itu penting banget ya. Jadi namanya porsi piring itu 1/4, 1/4, 1/2. Oke. Kemudian batasi hidangan yang tinggi kolesterol ya. Tentunya kita boleh dong makan makanan yang mengandung kolesterol. Tapi jangan banyak-banyak. Ada kolesterol tuh jeroan, kuning telur, tadi makanan yang bersantan, dan dipanaskan yang berulang-ulang. Nah, itu harus diperhatikan. Yang berikutnya pilih opor. Misalnya untuk ya kalau misalnya mau makan opor nih, pilih yang bagian dada.
karena bagian dada itu lebih banyak kandungan apa? Protein. Nah, ya daripada kandungan lemaknya. Kemudian boleh deh pilih lontong atau ketupat nih daripada nasi. Oke, tadi tips yang pertama, makan dengan porsi secukupnya. Kalau tips yang kedua adalah tidak makan kue lebaran nih di setiap rumah. Kadang-kadang kan kita ya, misalnya lagi hari ini ke tempatnya Pak D, ya. Nanti siang ke tempatnya Bude, ya. Nanti sore ke tempatnya Tante. Kemudian malam hari ke tempatnya Eyang. Nah, itu udah 4-5 kali berkunjung, kita silaturahmi, yang dimakan cemilannya karena nggak enak nolak ya. Ya, itu juga harus hati-hati nih ya. Kita bayangin aja nih kalau misalnya kastengel ada 400 kilokalori, nastar 500, wow, 512 kilokalori 10 nastar ya. Kemudian 10 putri sagu 405 kilokalori, atau kue sagu tuh 560. Nah, ini juga penting ya untuk teman-teman tahu ya. Gampang kok sekarang, tinggal ngecek di Google aja kandungan kalori, misalnya kue apa, kandungan kalori misalnya nastar, atau kandungan kalori ayam goreng. Nah, itu semuanya sudah bisa dicek. Jadi gampang banget kalau kita pengen makan apa, atau gorengan, atau apapun lah, tinggal kita cek di Google, nanti kelihatan jumlahnya. Kemudian tips yang ketiga, pilihlah air putih daripada minum manis, guys. Ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang nih Dokter Yongki ya itu selalu minum air putih gitu. Sudah sangat jarang sih minum manis sebetulnya. Ya kadang-kadang aja, paling cuma satu teguk, 2 teguk. Ya. Jadi di sini tidak menghilangkan dahaga ya. Manfaat minum air putih ini untuk kesehatan sangatlah beragam. Juga untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh ya dengan minum air putih secara rutin. Disarankan adalah konsumsi air putih sekitar 8 gelas. 8 gelas ya, jadi 8 gelas, jangan lupa, atau setara dengan 2 liter. Kalau wanita hamil ya itu bisa sampai 2,5 liter. Kalau menyusui lebih banyak lagi, 3 liter 1 hari. Jadi dikanjurkan untuk mengkonsumsi air putih nih dalam kondisi misalnya setelah berolahraga atau sekarang nih ya. Nah ini hati-hati juga ya buat teman-teman semua. Di Indonesia ini sedang masuk ke periode musim yang panasnya luar biasa ya. Ada kalau nggak salah kemarin ada 20 kota ya, 20 kota atau daerah yang tingkat panasnya paling tinggi ya. Saya agak lupa sih. Tapi kalau nggak salah Semarang ya, karena saya tinggal di Semarang itu nomor 18. Jadi nah itu juga hati-hati buat teman-teman. Karena apa? Perubahan suhu ya, misalnya dari panas tiba-tiba hujan kan gitu. Kayak tadi siang nih, saya panas banget. Terus tiba-tiba ini barusan sore hujannya deras luar biasa. Nah, itu berarti kan ada perubahan suhu. Nah, tubuh kita nih ya, kalau nggak fit ya, kalau tubuh kita nggak fit, itu akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan mudah terkena sakit, mudah terkena virus, mudah terkena bakteri, apalagi saat ini banyak banget ya virus-virus yang baru. Bahkan ada loh virus Hendra namanya. Mungkin di sini nggak ada yang namanya Hendra, atau ada ya? Oke, jadi perlu sekali diperhatikan ya. Jadi di sini kembali bahwa fungsi serat itu baik sekali untuk apa? Untuk menjaga dan meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh. Oke ya, jadi kita agak melebar dikit dari pembahasannya. Berikutnya tentang manfaat air putih. Tadi dikatakan bahwa satu adalah mencegah dehidrasi. Ya, kita dehidrasi, kita kekeringan. Jadi apa hasilnya? Jadi radang tenggorokan. Nah, kalau udah radang, gejalanya apa? Sulit menelan, demam, dan kalau radang itu dihinggapi virus, akhirnya nanti jadi penyakit, ya. Kemudian menjaga kesehatan sendi dan otot loh. Mungkin kadang-kadang di sini ada nih yang sudah mulai mengeluh nyeri sendi. Dok, saya sendinya kok udah mulai kerasa nyeri-nyeri ya. Ototnya gampang capek, dok, gampang lelah. Nah, hati-hati ya, jangan-jangan minumnya kurang. Kemudian menurunkan berat badan. Nah, ini yang kita harapkan. Menurunkan berat badan kok bisa ya? Nah, memelihara kesehatan kulit. Nah, ini berat banget ya, karena saya pernah diberitahu oleh guru saya, seorang ahli kulit ya, spesialis kulit.
Ibaratnya tubuh kita seperti tanaman, ya. Kita kalau memang tidak pernah disirami, akhirnya apa? Akhirnya layu, ya. Kayak bahasa Jawanya apa ya? Kisut ya, kirut ya. Nah, itu penting ya. Kemudian menjaga konsentrasi ya. Kalau kita kurang air putih, kadang mungkin jadi agak-agak lemot barangkali. Berikutnya adalah menjaga kesehatan pencernaan ya, mencegah batu ginjal. Nah, ini juga nih ya. Air putih juga mencegah batu ginjal, menjaga tekanan darah, betul sekali, mencegah penyakit jantung kardiovaskuler dan meningkatkan stamina. Stamina loh guys, penting banget ya. Jadi kita itu juga penting sekali untuk menjaga stamina tetap bugar. Tips yang keempat adalah apabila memungkinkan ya, bersilaturahmi ke saudara tanpa kendaraan, tapi kalau nggak jauh-jauh amat sih ya, gitu. Jadi bersepeda atau jalan kaki rombongan, nah keren juga. Tips yang kelima adalah melakukan apa nih? Puasa sunnah. Nah ya, karena manfaat puasa bagi kesehatan bagus banget ya untuk detoksifikasi. Ada manfaat tambahan ya, tapi niat kita puasa ya yang pertama ya. Bonusnya berat badan turun ya, tetap ideal ya. Karena dengan puasa meningkatkan metabolisme tubuh nih, organ-organ jadi bekerja lebih optimal ya. Mereka organ-organ kita istirahat dulu, pembakaran kalori dan lemak dalam tubuh akan meningkat nih ya. Menjaga kesehatan jantung, betul banget ya, karena melakukan akan lebih sehat, mengurangi resiko diabetes. Nah, ini terkait dengan efek puasa ya, memperbaiki juga nih kerja-kerja daripada insulin ya sebagai penghasil sebagai insulin ya untuk regulasi gula darah yang dihasilkan oleh pankreas. Kemudian manfaat dari puasa tadi dengan mengurangi resiko munculnya kanker. Oh, banyak banget ya manfaatnya dan karena dengan selama berpuasa pergerakan pembelahan sel dalam tubuh ya termasuk sel-sel kanker itu akan berkurang. Akibat apa? Terbatasnya asupan nutrisi. Nah, kalau kanker itu ya guys, kalau misalnya nutrisinya banyak, makanannya juga banyak, dia senang banget, tumbuhnya tambah cepat. Oke. Yang berikutnya tentunya dengan puasa akan menjaga kesehatan mental. Karena kalau orang puasa biasanya menurunkan kadar hormon stres atau kortisol ya, serta merangsang hormon endorfin atau hormon bahagia. Nah, ini juga berfungsi untuk meredakan rasa cemas ya, cemas dan gelisah. Yang berkaitan dengan ini akan memperbaiki metabolisme tubuh. Nah, berikutnya tips yang keenam adalah penuhi kebutuhan serat harian. Sekali lagi serat ya, serat dan serat. Serat ini banyak terkandung di dalam sayuran, buah-buahan, dan inilah makanya kenapa kalau kita kekurangan akan mudah mengalami sembelit atau konstipasi. Nah, ya. Banyak nih orang yang menyarankan kita yaitu makan lebih banyak nih sayuran dan buah-buahan ya, karena manfaat serat kebutuhan rata-ratanya adalah 25 sampai 30 gram per hari. Namun, nah ya, kebutuhan serat individu bisa berbeda-beda tergantung usia dan jenis kelamin. Jadi, manfaat serat itu bagi kesehatan bagus banget, ada 8 manfaatnya. Yang pertama, melancarkan pencernaan. Yang kedua, menurunkan kadar kolesterol. Yang ketiga, membantu mengontrol kadar gula darah, terutama yang diabetes. Yang keempat, membantu mencapai berat badan ideal. Ya. Yang kelima, mengurangi resiko penyakit jantung. Yang keenam, mengurangi resiko kanker usus besar. Oke, yang ketujuh, menguatkan tulang dan hidup lebih lama. Ini ya dari penelitian di Harvard School of Public Health menemukan orang yang sering makan serat nih, kayak serat ternyata biji-bijian memiliki perubahan resiko kematian 19 dan 17% loh. Nah, dibandingkan mereka yang mengkonsumsi serat lebih sedikit. Oke, dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Silakan. Ya. Ya. Halo. Sekali ya tadi presentasinya. Nah, tadi Dokter Yongki sudah menyebutkan tips-tipsnya ya teman-teman. Jadi yang kemarin-kemarin udah pada bingung tuh gimana
menyiasati atau mengatasi peningkatan berat badan, sekarang udah tahu tipsnya ya. Tapi di sini juga masih banyak yang bertanya ya dok ya. Oke, kita langsung Ya, aja silakan. masuk ke sesi tanya jawab. Ini yang pertama ada dari Kak. Ini sepertinya lagi, saya cari yang sesuai tema dulu ya dok, karena ini banyak yang di luar tema juga. Boleh. Gak Pak, ya, oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Andri Saya sambil Sofia. minum sebentar ya. Oke, silakan dokter. Saya minum air putih nih. Ini benar nih ya. Spontan nih. Oke, dokter, ini ada pertanyaan pertama dari Kak Andri Sofian. Dok, bagaimana cara menyiasati anak yang susah minum air putih, dok? Maunya minum yang berasa terus, sudah dinasehati, bahkan dimarahi, tetap susah, dok. Padahal kurang minum air putih itu tidak baik untuk kesehatan. Oke, silakan dokter. Oke ya, sebelumnya ini menarik sekali ya, tapi mungkin nanti kalau untuk anak sih memang ada khusus ya di bagian spesialis anak bagian gizi. Tapi coba saya membantu menjelaskan sedikit ya. Jadi begini, kalau kita konsep sehat bagi anak ya tentunya yang paling penting adalah nutrisinya seimbang dulu ya. Karena kita perlu bedakan nih ya antara pada usia tadi ya saat anak-anak atau dewasa atau orang tua dan lansia. Kalau pada anak-anak memang sangat penting nutrisi yang maksimal, dalam arti kata serat itu juga perlu ya, tapi tentunya juga kebutuhan protein dan lain sebagainya juga perlu. Nah kembali tadi untuk cairannya juga pun memang kalau anak-anak air putih ya, terutama air putih mungkin karena rasanya kan kurang nyaman. Paling tidak menyiasatinya begini, ada beberapa jenis merek air putih ya, ada merek A, B, C, saya tidak menyebut merek ya, karena ini kan sponsor. Jadi coba aja air putih mana yang anak itu paling suka, barangkali begitu dulu. Kemudian kita bisa coba nih, misalnya dia susah minum ya, judulnya susah minum misalnya, ya mungkin kita juga bisa memberikan asupan ataupun cairan dari misalnya makanan seperti misalnya kalau orang Jawa itu jangan bening, sayur bening, sop ya itu kan juga cairan atau dari produk buah-buahan. Nah saya kira itu juga bisa untuk memenuhi kebutuhan cairan gitu. Jadi kalau pada anak-anak ya masih masa tumbuh kembang, saya kira komposisinya agak sedikit berbeda ya dengan orang dewasa. Mungkin nanti yang lebih detail di bagian gizi anak ya, ada khusus bagaimana dia bisa untuk menyesuaikan nih dengan skema tumbuh kembangnya itu sendiri. Tapi paling tidak yang dibicarakan saya di sini kan untuk yang usia dewasa ya, 18 tahun ke atas. Kalau di usia 18 tahun ke atas ya, kebutuhan untuk cairan ini memang mutlak sangat-sangat diperlukan. Walaupun anak-anak juga perlu, hanya komposisi mungkin barangkali agak berbeda. Saya kira tekniknya adalah seperti itu, jadi kita pancing dulu. Atau kita coba ya dengan minuman yang berbagai jenis mereknya nih, yang paling suka yang mana, gitu. Dan yang paling penting juga adalah kita memberikan edukasi kepada anak, ya mungkin lewat film YouTube. Biasanya anak-anak itu, dia itu sangat suka terhadap challenge atau motivasi. Contohnya gini nih, Dek, Bapak kasih challenge ya, gitu. Kamu coba deh, kalau bisa minum air putih sehari segini, nanti akan istilahnya kita kasih reward ya, atau kita liatin di YouTube nih dia lihat nih, kalau orang nggak pernah minum air putih, nanti efeknya seperti ini nih, jadi kayak kanker atau kulitnya seperti ini. Nah, biasanya anak-anak kecil tuh lebih dia bisa mengerti kok ya, kalau dia mungkin sudah umur TK besar atau SD, saya kira dia sudah bisa berpikir. Mungkin barangkali bisa dengan cara tersebut ya. Oke.
Jadi begitu ya Kak Andri Sofia, nanti bisa diberikan edukasi dan juga bisa diberikan beberapa pilihan apa merek-merek minuman air putihnya gitu. Oke, yang selanjutnya ini terkait dengan Lebaran pastinya ya Dok. Ini ada pertanyaan dari Kak Fitri Altaf. Nah, Dok, seberapa hebat pengaruh makanan bersantan dan berminyak pada kesehatan lambung? Nah, ini karena kemarin kita udah sering makan opor ya, Dok. Jadi ini menanyakan pengaruhnya makanan bersantan dan berminyak terhadap lambung. Pengaruhnya bagaimana? Ini gambar saya hilang nggak, Mbak? Gambar saya hilang nggak? Ada, Dok, cuman nge-freeze. Oh, nge-freeze ya? Bentar, ini kayaknya error. Tapi suara saya jelas ya? Ada, Dok, suaranya jelas. Bentar, ini ada trouble dikit. Tapi suaranya masih jelas, saya lagi tak panggil kita. Sambil ini ya, sambil apa namanya, saya jawab ya. Oke, dokter. Oke, dokter. Sudah bisa? Sudah ada suaranya, Dok? Oke, ini sepertinya Dokter Yongki ini ya ada masalah sama jaringannya. Oke. Oke, jadi sambil menunggu Dokter Yongki kembali, ya saya mau membacakan testimoni dulu ya dari salah satu Detumania. Nah, ini ada testimoni dari Kak Afidatu Zulaika. Izin testimoni ya Dokter Yongki dan Kak Lela. Oke, silakan. Konsumen saya berat badannya 65 kilo. Dia coba konsumsi Detu 1 box lebih 5 saset, BB-nya turun jadi 62, berarti turun 3 kilo ya. Wow, luar biasa banget. Katanya rasanya lebih enteng buat beraktivitas. Makasih Detu, makasih. Oke, luar biasa sekali ya testimoninya. Oh ya teman-teman yang masih belum memberikan testimoni silahkan sambil menunggu jaringan Dokter Yongki kembali aktif ya, silakan bisa tulis testimoni dulu. Nah, ini ada juga dari siapa nih? Ada dari Kak Bagus Pratama. Oke, Kak, saya izin testimoni, saya minum Detu habis 3 box, turun dari 65 sekarang berat badannya 60. Wah, turun 5 kilo ya 2 box. Jadi memang setiap orang tuh berbeda-beda ya teman-teman ya. Ada yang 2 box turun 5 kilo, ada yang 1 box turun 3 kilo. Yang penting kita harus tetap rutin. Oke, ini Dokter Yongki belum kembali ya? Belum, oke. Sepertinya ini jaringan Dokter Yongki ada sedikit masalah ya teman-teman. Oke, jadi saya juga mau bantu jawab aja dari pertanyaan teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Nur Hayati ya. Bener nggak sih dok, ARS itu bikin gemuk? Mitos ya teman-teman. Jadi ARS itu tidak membuat gemuk karena ARS itu kalorinya 0. Jadi tetap aja nggak ada kalorinya. Tapi kecuali kalau misalnya teman-teman di sini ARS-nya dicampur sama sirup, sama gula, sama susu, baru itu yang membuat gemuk. Kalau minum air dingin atau ARS itu tidak ada masalah. Oke, ini sepertinya Dokter Yongki udah kembali ya. Ya, oke. Halo dok, tadi sempat hilang ya dok. Oke, sorry.
Oke, Di sini tadi ternyata hujan. Nah, tadi kemarin apa namanya adalah satu provider yang saya tuh lagi mau minta protes ya. karena oh kadang naik ya turun. Oke, ya oke. kebetulan Ya, ini kita di lanjut Jogja ya tadi juga ya. hujan, Oke, Dok. ya. Oke. Oke, tadi mana ya? Makanya tadi kita ngobrol-ngobrol masalah panas dan dingin ya. Jadi sekarang Ya benar, oke, Dokter. oke. Ya. Oke, tadi ini ya, Dok, pertanyaannya seputar makanan berminyak Ya, ya. dengan makanan bersantan, pengaruhnya terhadap lambung itu bagaimana ya, Dok? Gitu. Mungkin kalau kebanyakan gitu mungkin ya, Dok. Jadi pengaruhnya seperti apa? Oke, ya siap. Jadi kalau kita berbicara tentang efek terhadap lambung ya, makanan berminyak, makanan bersantan. Intinya begini sih, lambung itu kan kita harus kenali dulu lambung kita sehat apa enggak. Itu yang pertama, yang utama. Kalau lambung kita sehat, ya, berarti lapisannya itu baik, ya. Otomatis oke, fine. Dia bisa menerima makanan panas, ya. Misalnya walaupun ini nggak boleh ya, makanan terlalu panas, habis itu minum es krim, habis itu makan pedas, habis itu makan apa lagi, makan gorengan langsung dalam waktu sekian cepatnya, itu nggak boleh dan itu akan mengakibatkan sel-sel ya di permukaan atau mukosa lambung kita bisa mengakibatkan permukaan yang ringan-ringan dulu di awalnya, nanti akhirnya bisa jadi bermasalah atau luka gitu. Nah, kita lihat dulu nih sebetulnya kita punya masalah nggak dengan lambung kita, itu dulu. Kalau memang ternyata kita ada masalah ya, misalnya ada ulkus ya atau luka yang dalam di lambung atau gastritis ya. Jadi lambungnya itu seperti ada merah-merah luka kecil-kecil. Hiperembis gambarannya kalau di teropong itu kayak merah-merah gitu, kayak berdarah lah gambarannya. Itu perih banget. Nah, memang pada posisi lambung yang kita sedang masalah, itu seyogianya atau sebaiknya kita tidak memberikan makanan atau minuman yang sifatnya merangsang lambung. Ya. Katakanlah ekstrim. Gitu. Masa sih kita lagi luka lambungnya, kita langsung kasih makanan santan, ya, kemudian makanan gorengan, ya, atau makanan pedas, ya, itu juga tidak baik ya untuk lambung kita. Jadi kita tetap memberikan makanan yang netral dulu, begitu. Jadi memang makanan-makanan ini kan juga dia cenderungnya untuk yang gorengan ini kan mengandung kolesterol yang mungkin yang lemaknya tinggi juga ya, sehingga dicernanya lebih sulit. Nah, ini juga penting kita ketahui ya, dan juga bahan-bahan lain ya yang penting juga untuk apa sih yang bisa mengakibatkan lambung kita tuh teriritasi atau luka. Seperti makanan pedas, makanan terlalu panas, makanan terlalu dingin, ya, yang terlalu itu nggak baik ya untuk lambung. Nah, itu juga bisa mengakibatkan luka atau masalah di lambung kita muncul kembali, atau orang yang belum kena masalah lambung dia jadi bisa timbul masalah di lambung. Saya kira begitu ya. Oke. Ya. Oke. Normal banget ya, normal aja, normal ya, tidak ada masalah ya, itu baik ya. Jadi memang itu menandakan bahwa ginjal kita itu berfungsi dengan baik, Mas Andi Sofyan ya. Jadi tidak ada masalah ya. Yang jadi masalah adalah ketika kita minumnya banyak air putihnya, tapi keluar sedikit, itu jadi masalah. Gitu. Ya, jadi kalau kita minumnya banyak, otomatis kita sering ke belakang, nggak masalah. Dan penting juga dilihat adalah warna urin atau warna kencingnya.
Apakah dia kuning gelap? Apakah dia kuning terang? Apakah dia jernih atau cenderung kayak putih gitu? Nah, semakin jernih itu semakin baik ya. Tapi kalau semakin gelap, nah, sedikit pancarannya kurang atau mungkin disertai nyeri, nah misalnya nanti. Nah, itu yang tidak baik ya. Jadi selagi sering kencing karena kita sering minum nggak apa-apa. Tapi perhatikan juga kalau sering kencingnya di malam hari, nah ini ya, di malam hari sering kencingnya sampai 6 kali, 4 kali, 5 kali, dan ada gejala seperti sering gatal, sering lapar, sering haus, hati-hati kalau itu juga bisa gejala diabetes. Gitu, oke. Oke, jadi seperti itu ya Kak Andri Sofian, jadi tetap aman kalaupun sering buang air kecil ya, karena memang minumnya banyak. Oke. Jadi begini ya, kalau misalnya kita sharing sama dokter kan kita jadi banyak pengetahuan tuh. Nah, jadi teman-teman nanti bisa disalurkan ke customer-customernya. Jadi kalau misalnya customernya mungkin ada juga yang mengkonsumsi dia itu banyak minum air putih, lalu sering kencing ya, sering buang air kecil. Nah, itu berarti nggak apa-apa ya, aman-aman saja. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Atika. Dok, cara menahan nafsu makan bagaimana ya, Dok? Oke, silakan, Dok. Mantap sekali nih, pertanyaannya bagus sekali ya, bagus banget, keren ya, karena sesuai dengan topik pembahasan kita juga ya. Yang pertama, cara menjaga nafsu makan tentunya konsumsi serat. Itu penting ya, kenapa? Karena memang dengan serat ini ya akan memperlama ya rasa kenyang kita ya, pencernaan kita menjadi lebih lama ya, prosesnya dia lebih lambat proses pencernaannya. Yang kedua adalah saat kita makan ya, perhatikan saat kita makan itu harus pelan-pelan, jangan terburu-buru. Kalau kita makan terburu-buru, tergesa-gesa, otomatis nanti sinyal-sinyal ya dari mulut itu akan kita punya, itu ada hormon-hormon, enzim-enzim yang dia itu bekerjanya tidak secara, orang Jawa bilang saknyet ya, jadi tidak bekerja secara cepat. Kita punya dulu 30 kali, 20 kali, nah nanti dia akan memunculkan enzim-enzim, dia masuk ke saluran cerna di ini ya, tenggorokan ya, rombongan ini, kemudian turun ya, bawah masuk ke lambung. Nah, itu akan terjadi proses yang begitu lambat ya, prosesnya harus smooth ya, pelan-pelan begitu, dia akan menyesuaikan dengan irama. Nah, nanti setelah sampai ke lambung, pelan lagi kita makan, nanti lambung itu juga dia prosesnya pelan-pelan. Jadi gerakannya seperti ini ya, mengunyah. Bayangkan kalau kita makannya cepet nih, bluk. Nah, lambung ini dia belum sempat bekerja maksimal, tapi nanti pada saat titik tertentu dia langsung kenyang banget. Nah, itu yang tidak baik. Kalau kita makannya pelan, nanti lambung akan mengirimkan sinyal atau respon ke otak. Dia akan ngabarin nih bagian otak kita, woi, udah kenyang, udah penuh nih. Gitu. Tapi sesuai dengan porsinya. Tapi kalau kita makannya cepat, ya, nanti si lambungnya itu dia tidak bisa maksimal ngirimin sinyal. Ya. Otaknya itu telat gitu loh. Padahal lambungnya udah kepenuhan, loh, diisi terus. Tapi sinyalnya telat ya, masih lapar terus di otak, padahal lambungnya udah penuh. Nah, itu akan mengakibatkan bahaya ya, bahayanya jadi overload makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi pelan-pelan. Yang kedua juga konsentrasi, usahakan tidak makan sambil pegang handphone ya, tidak makan sambil ngobrol dan sebagainya. Konsentrasi terhadap apa yang ada di depan kita itu penting juga. Ya, yang berikutnya benar-benar
konsentrasi makan ini penting ya, karena dengan konsentrasi kita, mata kita tertuju ke makanan, otak juga akan merespon dengan baik. Oh, ini makan telur saya, daging saya, salad saya, sayuran saya, minum, dia akan lebih bagus karena otak itu sangat diperlukan untuk sinyal rasa kenyang. Nah, ini adalah clue-clue penting yang wajib sekali kita ketahui ya. Jadi jangan makan yang terlalu cepat, kunyahlah secara perlahan, konsentrasi saat kita makan, dan benar-benar kita menikmati saat-saat itu. Dan yang paling penting juga adalah waktu makan ya. Waktu makan itu penting. Pagi itu adalah waktu terbaik kita saat makan pagi ya, antara jam 7 sampai jam 9. Itu penting sekali kita sarapan pagi ya. Dan makan jangan terlalu malam ya, karena kerja daripada organ usus, organ pencernaan itu maksimal jam 7 dia sudah harus istirahat. Ya, sehingga itu ya. Oke, jadi itu ya, makanya di sini D2 ini kandungannya tinggi serat ya teman-teman, karena memang tadi yang sudah disebutkan sama dokter Yongki, kalau kita untuk menahan makan itu salah satunya dengan mengkonsumsi banyak serat. Nah, makanya itu D2 dijadikan pendamping untuk diet teman-teman semuanya. Oke dokter, ini pertanyaannya terakhir ya dok. Nanti kita akan lanjutkan dengan kuis. Oke, ini dari Kak Yati. Olahraga malam apakah yang bagus ya dok? Olahraga malam yang bagus apa ya dok? Begitu katanya Kak Yati. Oke, jadi sebetulnya ya, kalau olahraga yang paling baik itu sebetulnya adalah olahraga di saat pagi hari, guys. Ya, kenapa? Karena kita juga membutuhkan sinar matahari. Sinar matahari kandungannya adalah vitamin D. Vitamin D untuk apa? Untuk imun, untuk kulit, untuk organ-organ tubuh nih dari atas ke bawah. Kalau malam hari memang biasanya bisa dilakukan jika memang terpaksa nih, mungkin paginya harus kantor ya, tapi diusahakan olahraga pagi hari itu paling ideal. Tapi jika amat sangat terpaksa ya saya kira olahraga itu yang paling bagus memang tetap adalah 3 ya. Yang pertama adalah lari atau jogging ya, yang kedua adalah bersepeda, yang ketiga adalah berenang ya. Mungkin kalau sekarang ya ada yoga, itu bagus juga. Ya, tergantung olahraganya di mana. Apakah indoor di dalam rumah, kita juga bisa ya senam di dalam rumah, ataupun outdoor. Nah, itu juga diperhatikan. Jadi kalau jenis olahraganya saya kira sama, hanya mungkin manfaatnya akan lebih maksimal kalau kita berolahraga di pagi hari, barangkali gitu ya. Oke, jadi begitu ya Kak Yati ya, yang lebih maksimal olahraganya di pagi hari, dan olahraga yang terbaik bisa lari, renang, dan bersepeda. Sepeda malam mungkin ya oke ya, tapi harus hati-hati ya, karena nanti mungkin banyak kendaraan lain gitu. Oke. Hati-hati pakai lampu nanti. Iya, jadi harus pakai lampu juga. Oke dokter, saya kira cukup ya untuk sesi tanya jawabnya. Kita saat ini mau masuk ke dalam sesi kuis. Nah, teman-teman silahkan segera disiapkan semuanya jempolnya. Oke, nanti yang siapa cepat dia akan langsung menjadi pemenang ya. Malam ini kita cuma pilih 1 pemenang dulu ya. Untuk yang pemenang selanjutnya akan dipilih besok oleh tim kita. Oke. Silakan siap-siap semuanya ya, jaringnya disiapkan. Ayo tim kita semuanya juga udah menyiapkan untuk screenshot pemenangnya ya. Tentunya kalau yang udah nyimak dari awal sampai akhir pastinya tahu nih jawabannya apa. Oke, sebutkan 2 aja deh, 2 atau 3 ya? 3 deh, 3. Tadi kan tipsnya ada berapa tuh? Ada 5 kalau nggak salah ya. Jadi sebutkan 3 tips untuk mencegah berat badan ketika lebaran yang sudah dijelaskan sama Dokter Yongki tadi. Silahkan cepat buruan ditulis, diketik
ketik cepet-cepetan ya. Yang pertama ini pasti teman-teman semuanya masih ngetik ya. Yang misalnya nih teman-teman takut, aduh aku kayaknya nggak bisa, aku tadi nggak tahu jawabannya apa, silakan bisa ditulis testimoninya aja, testimoni terbaik ya. Nanti kita juga akan pilih testimoni pemenang dari testimoni terbaik. Tapi jangan lupa buat dokter sampai buat teman-teman ya, aduh kenapa jadi begini, jadi nervous ya sampai malam-malam ya. Oke, jadi jangan lupa juga buat teman-teman boleh memberikan testimoni dari customer boleh, dari diri sendiri juga boleh. Karena mungkin teman-teman di sini minum datunya mungkin udah ideal gitu ya berat badannya, jadinya nggak terlalu bagus kalau misalnya ngasih testimoni. Tapi kalau mau ngasih testimoni nggak apa-apa, misalnya testimoni BAB-nya lancar atau mungkin makannya jadi terkontrol kayak gitu ya. Karena tadi yang disebutkan sama Dr. Yongki ya, kalau misalnya kita ingin mencegah nafsu makan, salah satunya dengan mengkonsumsi serat. Nah, serat inilah yang ada pada diet. Ini yang paling penting ya teman-teman, kalau teman-teman memilih suplemen, memilih apapun ya suplemen untuk menurunkan berat badan, menurunkan berat badan, kita harus tahu dulu kandungannya apa, harus pelajari. Jangan sampai hanya karena suplemennya di-endorse sama si A, si B, si C misalnya ya, langsung tiba-tiba dicobain, padahal belum tahu nih kandungannya apa gitu ya. Karena kita juga harus hati-hati, kita harus mencari tahu sendiri manfaatnya apa. Oke, ini sebetulnya masih belum ada ya yang memberikan jawaban yang benar. Buruan, ini yang menang langsung mendapatkan hadiah 1 tas mewah ya. Oke. Ini jarang-jarang loh kita memberikan hadiah berupa barang yang sangat diminati sama ibu-ibu di sini ya, sama kakak-kakak di sini. Nanti kalau misalnya yang menang cowok, nggak apa-apa, nanti bisa diberikan kepada kekasihnya, kepada istrinya, atau kepada ibunya ya. Jadi nggak masalah. Nanti kita akan tetap pilih meskipun yang menjawab pertama adalah cowok. Karena tadi nih ada Kak Sodik, ada Kak Bagus, tadi saya lihat ya. Ada banyak tadi yang cowok-cowok juga. Oke, siapa nih yang pemenang yang menjawab pertama kali? Oke. Oke, ternyata ini banyak banget yang sudah menjawab. Maaf ya teman-teman, tadi ketutupan ya. Oke, saya pilih ya. Ini yang pertama menjawab dan betul ya jawabannya, yaitu adalah nah, Kak Afidatul Zulaika. Selamat ya Kak Afidatul mendapatkan 1 buah tas mewah ya. Jadi jawabannya ini Kak Zulaika ini jawab 3. Ada makan porsi secukupnya ya, tidak makan kue lebaran di setiap rumah, dan memilih minum air putih daripada minuman yang berasa. Nah, sip, ini semua yang tadi disebutkan dengan Dr. Yongki. Oke dokter, ini sepertinya tadi sudah halo Dr. Yongki. Halo Dok. Iya, ini ternyata teman-teman semuanya sudah jawabnya pada betul-betul Dok. Jadi sepertinya yang disampaikan tadi sudah terserap ya Dok ya. Jadi semuanya sudah bisa memberikan jawaban yang terbaik. Oke dokter. Mungkin dokter akan memberikan sepatah 2 kata untuk teman-teman kita di sini. Silahkan Dok. Oke, baik buat semuanya ya. Tentunya manfaat serat ini baik banget ya untuk kita semua.
ya, tentunya juga untuk yang pasti untuk kesehatan ya. Kesehatan plus plus, maksudnya plus itu ada manfaatnya untuk tentunya buat tubuh kita jadi langsing, kulit jadi cerah, terhindar dari penyakit jantung, terhindar dari penyakit diabetes, dan penyakit kanker, terhindar juga dari banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa kita cegah dengan konsumsi serat yang baik dan benar ya. Tentunya juga disertai dengan usaha-usaha lain ya, gaya hidup sehat ya, seperti konsumsi air putih 8 gelas sehari, kemudian olahraga ya, makan makanan yang seimbang. Kalau satu piring nasi, tentunya setengahnya adalah serat, yang seperempatnya adalah protein ya, daging, yang seperempatnya adalah nasi atau karbohidrat lain ya. Nah, ini penting sekali harus kita ketahui, dan juga yang penting harus diingat adalah makan terakhir jam 6 sore, maksimal jam 7 malam. Ya, jangan lupa jam 9 malam harus tidur, bangun pagi jam 3 atau jam 4 pagi. Kemudian kurangi stres, jangan lupa berolahraga, dan jangan lupa bahagia. Oke? Ya, dari saya itu aja. Salam sehat semuanya, tetap bahagia sekali lagi ya. Dari saya, mudah-mudahan kita kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Oke, ini sangat luar biasa sekali ya, malam ini kita bisa sharing langsung dengan Dokter Yongki, dan juga ada tambahan plus-plus wejangan dari Dokter Yongki terkait dengan diet ya, yang pastinya tadi usaha dengan mengkonsumsi suplemen ya seperti D2, lalu tidur, jangan sampai lebih dari jam 9, makannya juga sesuai dengan waktunya, tepat waktu. Oke teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah hadir malam ini, dan juga terima kasih sekali lagi untuk PT Natural Nusantara